Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 75. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang yang sekarang dirinya sudah berada di jurang alam baka, dan tempat ini benar-benar mirip dengan apa yang digambarkan dalam dunia batin Raja Agung. Karena sebenarnya kedatangan Bailang ke tempat ini adalah untuk mencari Xiaoyu. Di dalam jurang alam baka ini sendiri, Bailang merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa dan seolah-olah tubuhnya akan membeku. Tidak lama kemudian Bailang mengeluarkan sesuatu seperti batu yang berwarna hitam. Karena itu adalah arang batu yang terbuat dari teratai merah. Bailang meniupnya sedikit dan pada akhirnya arang batu dari teratai merah ini menyala dengan sangat terang. Dan hal itu memberikan penerangan serta kehangatan bagi tubuh Bailang. Dia pada saat ini merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih baik. Tidak lama kemudian Bailang menggunakan penciumannya yang sangat tajam untuk mencari keberadaan dari Xiaoyu. Dengan hanya mengandalkan penciumannya saja, Bailang segera berlari di dalam jurang alam baka ini untuk segera menemukan Xiaoyu. Sambil berlari itu, Bailang berkata, "Xiaoyu, tunggu aku akan segera menemukanmu." Cerita kemudian flashback. Pada saat itu Bailang meminta izin untuk pergi ke alam baka demi bisa membawa Xiaoyu kembali ke dunia ini. Dia meyakinkan Sun Wukong bahwa Bailang mampu melakukan hal itu. Tapi karena kurangnya ilmu yang dimiliki oleh Bailang, dia tidak tahu bagaimana caranya menuju jurang alam baka. Sambil menggosokkan jari di mulutnya, Sun Wukong pun mengatakan, "Aku pernah keluar masuk beberapa kali ke dalam alam baka, tapi hal itu juga tidak bisa membuatku untuk datang dan pergi sesuka hati." Kata-kata dari Sun Wukong kemudian ditimpali oleh Putri Tengkorak Putih dan dikatakan sepertinya Xiaoyu saat ini berada di dasar jurang dari alam baka. Shao Wucheng yang merupakan satu-satunya orang yang ada di tempat ini yang memiliki kekuatan untuk mengirim seseorang ke dalam alam baka. Dia kemudian berkata, "Aku bisa menggunakan teknik sihirku untuk mengirimmu ke dalam alam baka. Tapi itu ada batas waktunya. Apalagi jika kamu ingin memasuki jurang alam baka, benar-benar waktu yang sangat terbatas. Dan aku pikir kamu tidak akan berhasil menemukan Xiaoyu." Mendengar perkataan dari Shao Wucheng, Bailang menjadi sangat kaget. Dan dia bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan saat ini?" Di dalam kebuntuan mereka semua tiba-tiba saja Tai Song Lochun pun muncul dan dia mengatakan, "Hei kalian, kenapa kalian tidak bertanya padaku? Sebagai dewa yang abadi, jelas aku tahu lebih banyak daripada kalian." Sun Wukong lalu menimpali, "Apakah kamu memiliki cara?" Sambil menyipitkan matanya, Tai Song Lochun pun berkata, Tapi Sun Wukong, kamu harus minta maaf dulu padaku." Mendengar perkataan dari Tai Song Lochun, Sun Wukong segera mengambil tongkat ruyinya dan dia terlihat sangat marah. Kemudian berkata, "Baiklah, bagaimanapun juga, memang aku sepertinya harus meminta maaf. Karena satu pukulan saja sepertinya tidak cukup, maka berikan aku satu pukulan lagi yang lebih keras, dan kemudian aku akan meminta maaf." Mendengar hal itu, Tai Song Lochun kemudian mengangkat tangannya dan dia segera berkata, Sudahlah, lupakan saja, lupakan. Hal itu tidak terlalu penting untuk dibahas." Setelah mengatakan hal itu, Tai Song Lochun mengeluarkan sebuah kertas jimat berwarna kuning. Dan dia kini berkata, "Aku akan membiarkan kalian semua melihat senjata ajaib yang kuat dari seorang raja kebajikan." Kertas jimat berwarna kuning tiba-tiba saja meledak dan kemudian berubah menjadi jubah berwarna coklat. Tai Song Lochun menyebutnya bahwa ini adalah jubah yang dilumuri dengan darah. Tidak hanya itu saja, Tai Song Lochun juga memberikan batu arang teratai merah. Karena itu adalah benda kuno yang sangat berharga. Setelah mengeluarkan dua benda ajaib, Tai Song Lochun pun memberikan pada Bailang sambil mengatakan, "Bailang, ambillah ini. Ini adalah jubah yang berlumuran dengan darah. Dengan ini, maka tubuhmu akan bisa terlindungi dan sangat mungkin bagimu untuk bisa bergerak bebas di dalam jurang alam baka. Sementara ini adalah batu arang teratai merah. Hal ini telah dibakar selama ribuan tahun menggunakan api dari burung garuda raksasa. Dan benda ini adalah satu-satunya yang bisa terbakar di dalam jurang alam baka." Bailang pun mengambil jubah berlumuran darah dan juga arang teratai merah. Dia pun berterima kasih pada Tai Song Lochun atas dua benda ajaib ini. Sesaat kemudian Tai Song Lochun pun berpesan, "Bailang, tapi kamu harus ingat, meskipun kamu sudah memakai benda ajaib pemberianku, tapi kamu tidak boleh menundanya terlalu lama di dalam jurang alam baka.
Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tempat ini. Selain itu, kamu juga harus selalu aktif bergerak. Jika kamu berhenti terlalu lama, maka pada saat itu dirimu akan segera berubah menjadi batu. Dengan perbekalan yang telah diberikan oleh Raja Kebajikan serta ilmu khusus dari Shawujing, pada akhirnya Bailang sekarang telah tiba di jurang alam baka. Dan dia berlarian ke sana kemari untuk segera menemukan Xiao Yu. Setelah beberapa saat mencari, pada akhirnya Bailang benar-benar bisa menemukan Xiao Yu yang saat ini dirinya sudah berubah menjadi batu dan dia tidak bergerak sama sekali. Bailang pun segera mendekati Xiao Yu. Dia kemudian menaruh arang teratai merah di atas batu sebagai ganti dari lilin. Bailang menyentuh tubuh dari Xiao Yu sambil berkata, "Apakah aku sudah terlambat? Xiao Yu, bangunlah." Dikala kepanikan menyelimuti Bailang, tiba-tiba saja Xiao Yu yang masih dalam keadaan mata terpejam, dia pada saat ini berkata, "Bailang, kenapa kamu ada di tempat ini?" Mendengar suara dari Xiao Yu, raut wajah dari Bailang segera tertawa, karena ternyata Xiao Yu belum mati. Yang kemudian Bailang berkata, "Xiao Yu, kamu hebat sekali. Aku ada di tempat ini adalah untuk membawamu pergi." "Tidak Bailang, kamu pergi sendiri saja, karena aku akan tinggal di tempat ini." "Kenapa Xiao Yu?" "Karena aku akan memperbaiki apapun yang rusak." "Memangnya apa saja yang rusak yang akan kau perbaiki saat ini?" Xiao Yu pun kemudian mengatakan, "Bailang, meskipun saat ini Raja Agung telah dikalahkan, tapi apapun yang dia lakukan sebelumnya masih terasa sangat jelas. Lihat saja, jembatan reinkarnasi pada saat ini telah hancur lebur. Hal itu membuat jiwa-jiwa yang ada di alam baka tidak bisa melanjutkan hidup mereka kembali, yang pada akhirnya mereka hanya bisa tinggal di alam baka untuk selamanya. Bahkan para pemandu dari alam baka saat ini juga telah kehilangan kekuatannya. Tanpa bimbingan dari mereka, jiwa-jiwa yang ada di tempat ini akan segera ditelan oleh ketakutan dan juga keputusasaan, yang pada akhirnya jiwa mereka akan rusak. Kamu saat ini memang belum merasakannya, tapi dengan hilangnya keseimbangan dunia bawah ini, pada akhirnya akan mempengaruhi dunia manusia. Dan hanya aku yang bisa memperbaiki semua kerusakan ini. Aku akan menggunakan sisa kekuatan yang kumiliki, kemudian menyalakan api abadi dan menerangi seluruh dunia bawah. Di mana api dari diriku bersinar, maka semua kerusakan akan segera bisa dikembalikan." "Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?" Xiao Yu pun kini menjawabnya, "Selanjutnya adalah apiku akan terbakar dan habis. Dan pada saat itu aku akan berubah menjadi batu dan tinggal selamanya di tempat ini." Mendengar jawaban dari Xiao Yu, raut wajah dari Bailang nampak sangat bersedih. Dia lalu bertanya kembali, "Apakah tidak ada cara lain?" Xiao Yu pun menjawabnya, "Tidak. Jika aku tidak melakukannya, maka dunia ini akan segera runtuh. Dan hanya diriku yang bisa melakukan ini semua. Tidak ada satupun orang yang bisa selain aku." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja bibit api muncul dari celah bebatuan, yang pada akhirnya bibit api itu pun mulai menyebar. Dan itu segera berubah menjadi pusaran api, yang kini Bailang serta Xiao Yu ada di tengah-tengah pusaran api itu sendiri. Xiao Yu pun berkata, "Sekarang sudah waktunya untuk diriku memulai. Bailang, kamu harus segera kembali secepat mungkin. Dan kamu tidak boleh berada di tempat ini. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku, karena ini semua adalah tanggung jawabku. Sampaikan salam untuk semuanya, dan mereka boleh memuji kekuatanku saat ini." Mendengar kata-kata dari Xiao Yu, Bailang sekarang mulai berdiri dan dia mengambil batu arang teratai merah. Namun tiba-tiba saja Bailang menghancurkan benda itu. Merasakan hal ini, Xiao Yu pun berkata, "Bailang, apa yang kau lakukan? Bukannya pergi." Bailang sekarang malah berjalan mendekati Xiao Yu, yang kemudian dia duduk di samping dari Xiao Yu. Dan saat ini Bailang berkata, "Xiao Yu, bukankah kamu akan merasa sangat kesepian jika kamu berada di tempat ini sendirian? Mulai saat ini, aku akan selalu menemanimu. Bailang, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi jika kamu tidak pergi saat ini, maka kamu juga tidak akan pernah bisa pergi selamanya." Itu bukan masalah. Selamanya di tempat ini bersamamu juga merupakan momen yang indah, karena pada akhirnya
aku akan bisa selamanya denganmu. Tapi jujur saja Xiaoyu, sekarang aku memang sedikit ketakutan. Tapi dengan adanya dirimu di tempat ini, maka aku merasakan sebuah kenyamanan. Xiaoyu kemudian menjawab perkataan dari Bailang. Aku tahu, dan kamu memang tidak akan pernah meninggalkanku, karena kamu adalah orang yang sangat berani. Ya sudah Xiaoyu, ayo sekarang kita mulai. Dan tiba-tiba saja, hanya dalam hitungan detik, api abadi telah pecah pertama kalinya di dunia bawah ini. Di dalam jurang alam baka yang sebelumnya tidak pernah ada sinar cahaya sejak zaman kekacauan, sekarang telah benar-benar berubah seperti siang hari. Kemunculan api abadi yang menerangi seluruh jurang alam baka. Hal itu membuat jiwa-jiwa yang tadinya membatu telah terbebaskan oleh cahaya api abadi dari Xiaoyu. Mereka merasa sangat beruntung karena pada akhirnya jiwa-jiwa ini bisa kembali untuk melakukan reinkarnasi, dan mereka akan segera terbebaskan dari rasa sakit ketika berada di dalam jurang alam baka. Bahkan jembatan reinkarnasi yang sebelumnya hancur lebur sekarang juga telah mulai menyatu kembali, yang pada akhirnya sepenuhnya jembatan reinkarnasi kini telah benar-benar diperbaiki. Para boneka pemandu alam baka yang telah kehilangan kekuatannya, mereka sekarang juga telah membuka matanya, dan kekuatan mereka juga telah kembali. Tidak lama kemudian, sebuah api hijau tiba-tiba berkobar, dan hal itu seperti badai. Dari dalam badai api hijau itu sendiri, sekarang telah terlihat seseorang yang akan segera keluar, yang ternyata itu adalah Jiu Kuanyi, sang Raja Alam Baka, yang sebelumnya telah dibunuh oleh Raja Agung. Tidak hanya itu saja, di dalam hutan, sekarang dedaunan berputar-putar dengan sangat cepat. Hal itu segera bergabung dan membentuk seperti bola daun, yang pada akhirnya bola daun itu pun pecah, dan keluarlah seorang dewa dari istana Tianzu, yang sebenarnya dia adalah dewa matahari surya, yang sebelumnya juga telah mati. Di tempat lain, Shao Wuqing, Subaji, dan Sun Wukong, mereka harap-harap cemas menunggu kedatangan dari Bailang. Subaji pun berkata, apakah hal ini akan berjalan dengan baik? Sun Wukong kemudian mengatakan, kemampuan Bailang dalam menemukan orang itu sangat bagus. Dia pasti bisa segera menemukan Xiaoyu. Tapi saat ini, kenapa aku merasa bahwa mungkin Bailang tidak akan pernah kembali lagi? Mendengar perkataan dari Sun Wukong, Subaji pun mengatakan, duh, kok bisa begitu? Bahkan jika Xiaoyu tidak bisa ditemukan, Bailang pasti akan kembali. Tidak lama kemudian, muncullah adik Niu Somai, rubah ekor 9, dan juga para kera putih. Dengan raut wajah yang sangat aneh, adik Niu Somai pun berkata, hei, aku sedang buru-buru saat ini. Apakah kalian hanya ingin duduk-duduk saja di tempat ini dan menunggu kabar? Apakah tidak ada cara lain yang bisa kalian lakukan? Putri Tengkorak Putih melihat pada adik Niu Somai kemudian berkata, aku percaya bahwa ini pasti akan segera menimbulkan hasil, karena Bailang tidak akan menunggu waktu terlalu lama di dalam jurang alam baka. Shao Wuqing sendiri sekarang masih melihat formasi batu yang telah dia bentuk untuk mengirimkan Bailang ke dalam jurang alam baka. Tapi tiba-tiba saja formasi batunya segera berubah. Hal ini membuat Shao Wuqing kaget, dan dia berkata, hei, formasi batunya telah berubah. Semua orang yang hilang pada saat ini telah ditemukan, dan orang tua itu juga pasti akan segera kembali. Subaji pun bertanya, apa itu artinya? Dan tidak lama kemudian, tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Sun Wukong lalu berteriak, gempa cok, gempa cok, gempa ke. Yang ternyata gempa yang muncul di tempat ini adalah karena pergerakan sesuatu. Raja Tiwa pun menunjuk sesuatu, dan dia berteriak, hei, lihat, bangunan yang hancur sekarang telah kembali seperti semula. Hal itu membuat kehebohan di tempat ini, karena dalam waktu sekejap saja semuanya yang telah hancur kini telah terbentuk kembali. Melihat kejadian ini, Taisang Lojun pun mengatakan, ini adalah kekuatan dari api abadi, dan hal-hal ini bahkan tidak bisa dilakukan oleh para dewa. Api abadi pada saat ini sebenarnya telah membalikkan sebab dan akibat. Di tempat lain, orang-orang juga terlihat sangat kaget, karena ternyata bangunan rumah mereka yang telah hancur sekarang telah terbangun kembali. Bahkan pohon kera raksasa yang sebelumnya tumbang dan patah
kini juga telah menyatu kembali. Dan itu benar-benar menjadi sesuatu yang utuh dan tidak menunjukkan kerusakan sedikit pun. Orang-orang yang ada di tempat ini, mereka segera mengecek rumah mereka masing-masing, yang ternyata rumah mereka juga sudah terbentuk kembali akibat renovasi dari tim bedah rumah. Tidak hanya itu saja, ada hal yang lebih mengejutkan mereka semua, karena sebelumnya seorang bapak-bapak berbaju hijau segera keluar dari dalam rumah. Dirinya pun berteriak, "Istriku, aku baik-baik saja." Karena semenjak kejadian Raja Agung, sebenarnya bapak-bapak ini telah meninggal dan sekarang dia telah kembali. Hal itu membuat semua orang senang, karena pada akhirnya semua yang telah mati ketika insiden Raja Agung kini telah hidup kembali. Melihat hal ini, Sun Wukong pun sangat terkejut dan dia spontan berteriak, "Wow, bahkan orang yang telah mati juga telah dibangkitkan kembali. Ini luar biasa." Mendengar perkataan dari Sun Wukong, Sha Wuqing pun menimpali, "Xiao Yu, dia yang telah melakukannya." Dan Sun Wukong kini berkata, "Benar, Bai Lang pasti sudah bertemu dengan Xiao Yu. Tapi kenapa mereka saat ini juga belum kembali?" Mendengar pertanyaan dari Sun Wukong, Sha Wuqing pun segera menjawabnya, "Bai Lang mungkin memang telah menemukan Xiao Yu, dan saat ini dia juga menghilang." Subaji yang bingung, dia pun bertanya, "Apa artinya ini?" Sun Wukong merenung sebentar dan kemudian mengatakan, "Apakah maksudmu semua keajaiban ini artinya Xiao Yu akan..." Sebelum Sun Wukong menyelesaikan kata-katanya, pada saat ini di belakangnya muncul suara yang berkata, "Benar, Xiao Yu telah mengorbankan dirinya sendiri." Kata-kata itu membuat Subaji, Sha Wuqing, dan juga Sun Wukong sendiri terlihat sangat kaget, karena orang yang mengatakan itu adalah Biksu Tong. Yang kemudian sang biksu pun melanjutkan kata-katanya, "Untuk membebaskan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya dan untuk kembali menghidupkan kita semua yang telah mati, Xiao Yu sebenarnya telah mengorbankan dirinya sendiri. Aku memang merasa kasihan padanya, tapi aku juga tidak bisa berkata apapun lagi." Sun Wukong, Subaji, dan Sha Wuqing sangat kaget ketika melihat kemunculan gurunya yang ada di depannya, karena sebelumnya mereka tahu bahwa Biksu Tong sebenarnya telah mati dan sekarang dia telah kembali. Dengan kata lain, semua orang yang telah mati ketika melawan Raja Agung pada akhirnya telah dihidupkan kembali, dan itu juga berlaku pada Raja Gila Rahu. Dan buat yang mengatakan bahwa Sisingji Absol ini adalah kejadian setelah roh darah bumi, bangsa pribadi hanya bisa tertawa WK. Dengan kekuatan api abadi, sebenarnya pada saat ini Xiao Yu telah mengembalikan semua apa yang telah dirusak oleh Raja Agung. Dengan kata lain, Xiao Yu telah membalikan sebab dan akibat, dan setelah itu kekuatan Xiao Yu akan habis total. Kemudian dia dan juga Bai Lang akan segera berubah menjadi batu di dalam jurang alam baka. Meskipun Raja Agung telah dikalahkan, tapi perang dan juga kekacauan masih berlanjut di berbagai tempat, karena pendukung dari Raja Agung masih tidak terima dengan kekalahan idolanya, yang pada akhirnya Kaisar Tang Taisong harus mengirimkan prajurit besar-besaran untuk menumpas kejahatan yang dilakukan oleh pengikut dari Sang Raja Agung. Pertempuran ini berlangsung selama berbulan-bulan, yang pada akhirnya kerusuhan pun bisa diredakan. Sebagian besar gerombolan yang mendukung Raja Agung, mereka menolak untuk bertobat, yang pada akhirnya mereka akan dipenjara seumur hidup. Di sisi lain, Guru Daun Ajaib saat ini telah diangkat menjadi tetua pengadilan oleh Raja Tang Taisong, dan karirnya melesat dengan sangat cepat. Sedangkan kekacauan di Kerajaan Naga pada saat ini juga telah berhenti, dan pada akhirnya Kerajaan Naga telah mendapatkan kedamaiannya kembali. Tapi pada saat yang sama, Aosway tidak mau tinggal di tempat itu. Dirinya pada saat ini lebih memilih untuk menjadi naga pengembara. Dan tiba-tiba saja ketika Aosway akan segera pergi, bapak barunya pun kini berkata, "Hei Aosway, kemana kau akan pergi?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Aosway pun menjawab, "Ini bukan urusanmu." Tapi si pemuda yang merupakan bapak baru dari Aosway ini, dia terus mengikuti Aosway sambil mengatakan, "Aosway, izinkan aku mengikuti dirimu."
Karena aku ingin berkeliling dunia ini sambil belajar banyak darimu. Mendapat perkataan seperti itu, Aoswe pun menjawabnya, tidak. Kamu kembali saja pada ibuku dan segera minta nenen. Tidak, Aoswe. Dia mengatakan padaku bahwa aku harus belajar banyak darimu. Oh, tidak, jangan ikut aku lagi, pergi sana kau. Tapi Aoswe, aku benar-benar tulus. Angkat aku menjadi muridmu. Jika aku bilang tidak, ya tidak. Pergi saja, atau aku akan memukulmu. Aoswe, please lah. Aku ingin menjadi muridmu. Di sisi lain, Taisong Lojun pada saat ini mengambang di udara, yang ternyata dengan menggunakan pancing yang terbuat dari bambu. Pada saat ini Taisong Lojun sebenarnya sedang memancing di atas langit. Tiba-tiba saja pancingnya pun bergerak. Hal ini membuat Taisong Lojun terlihat sangat senang dan dia mengatakan, baiklah, teman tewan dewaku, sepertinya kalian telah menemukan jalan untuk pulang. Karena pada saat ini tiba-tiba saja istana surgawi yang tadinya menghilang telah kembali muncul di hadapan Taisong Lojun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di akhir cerita ini disebutkan bahwa Xiaoyu meskipun dirinya sudah berubah menjadi batu, tapi di cerita berikutnya dia akan kembali karena faktor tertentu. Sebenarnya apa yang bisa mengembalikan Xiaoyu yang sekarang telah berubah menjadi batu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas Xingqiu episode chapter 76. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang dan juga Xiaoyu sendiri pada saat ini sudah menjadi batu di dalam jurang alam baka. Yang kemudian Bailang pun berkata, Xiaoyu, apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memanggilmu saja untuk memastikan apakah kamu masih ada di tempat ini. Hei Bailang, kita pada saat ini adalah sebuah batu. Dan kita, apakah bisa pergi dari tempat ini? Kamu kan bisa berpura-pura tidak ada di sana. Dan kemudian aku akan berpura-pura mencarimu ke sana kemari. Haha, bisa saja kau ini Bailang. Bukankah kita pernah memainkan permainan ini sebelumnya? Xiaoyu, kita sekarang sudah berada di tempat ini untuk sementara waktu. Dan aku tidak tahu bagaimana keadaan guru di luar sana. Gurumu sekarang sedang membangun hotelnya kembali dan akan membuatnya menjadi hotel yang lebih baik. Xiaoyu, bukankah kamu juga tahu tentang dunia di luar sana dari tempat ini? Sekarang kekuatanku sudah melemah Bailang, tapi aku baru saja melihat bahwa para dewa tampaknya juga telah kembali. Wow, itu keren. Sebenarnya kemana mereka pergi selama ini? Dan apa yang terjadi pada para dewa-dewa India itu? Jika kamu ingin tahu Bailang, maka aku akan menceritakannya. Semuanya dimulai pada saat itu. Dewa dari kerajaan Tianzu dan juga dewa dari istana surgawi, mereka melakukan pertarungan. Dan faktanya, itu semua hanyalah jebakan yang dipasang oleh Raja Puxian Karmapa dan juga Taisong Lojun. Dan tujuannya adalah untuk membuat dua kekuatan besar menghilang dari dunia. Karena pada saat itu Taisong Lojun yang sedang bertarung, dia pun mengetahui bahwa sebenarnya istana surga dan juga istana Tianzu akan segera menghilang. Dia lalu mengangkat kipasnya dan tiba-tiba saja menghilang dari tempat pertempuran. Hal itu membuat Dewa Brahma terkejut dengan apa yang terjadi, karena ternyata Taisong Lojun yang dia lawan hanyalah sebuah kertas mantra. Dan tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya terang, di mana hal itu akan segera melenyapkan istana surga dan juga istana Tianzu. Dewa Brahma yang tidak tahu apa yang telah terjadi, dia kemudian mengatakan, hei, bukankah ini adalah portal dimensi? Kenapa itu muncul di tempat ini? Hal itu membuat banyak dewa menjadi sangat terkejut. Dan akhirnya, sras, istana Tianzu dan juga istana surgawi benar-benar menghilang melalui portal dimensi yang terbentuk dari cahaya yang sangat terang. Dan kemudian istana Tianzu serta istana surgawi sendiri dikirim ke sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Semua dewa yang sedang bertarung merasa sangat kaget. Kemudian mereka menghentikan pertarungannya sambil berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Berhenti, jangan lanjutkan pertarungannya lagi. Karena sebenarnya mereka telah dikirim ke ruang yang tidak diketahui. Dan dua istana besar itu benar-benar melewati portal dimensi. Pada akhirnya mereka sampai di tempat ini. Dewa Brahma kemudian berkata, portal dimensi telah tertutup dan dia menghilang dengan segera setelah kita melewatinya. Tata Gata pun hanya bisa melihat ke langit karena dia juga tidak mampu berbuat apapun.
Sementara Dewa Yama, dia mengatakan, siapa yang sebenarnya melakukan hal ini? Dewa Sasin kemudian bertanya pada Dewa Siwa, apakah kamu yang melakukan hal itu? Dewa Siwa pun menjawabnya, tidak. Dan Dewa Sasin kembali berkata, jadi kita melakukan pertarungan ini hanyalah sebuah jebakan. Dewa Siwa menjawabnya, sepertinya begitu. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Dan Dewa Siwa tidak menjawab perkataan dari Dewa Sasin, karena dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ruangan ini adalah ruangan yang sangat berbeda dengan dunia saat ini, karena alam semesta lain itu sangatlah luas. Beberapa dewa yang sangat kuat bisa terhubung dengan sihir, yang kemudian bisa membuka portal ke dunia lain. Ruang itu sendiri adalah ruang yang sangat misterius dan juga berbahaya. Tidak peduli siapapun yang masuk ke dalam tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar lagi. Yang pada akhirnya, kedua kekuatan besar dunia telah diasingkan ke tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun untuk bisa keluar. Dan mereka semua saat ini hanya bisa menunggu dengan sabar. Di dalam dimensi lain itulah para dewa yang sebelumnya berselisih, mereka pada saat ini menjadi bersahabat, yang pada akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain. Karena sejatinya kedua kekuatan besar dunia itu berselisih hanya karena sebuah salah paham. Dan dengan kebijaksanaan mereka masing-masing, tentu saja mereka akan segera meninggalkan ego mereka. Ketika Dewa Brahma mengobrol dengan jiwa dari Kaisar Setian, dia mengatakan bahwa dirinya mendapat banyak manfaat dari percakapan ini. Karena menurut Dewa Brahma, budaya Tionghoa sangat luas, dan hal itu juga sangat mendalam. Bahkan Kaisar Setian juga sangat kagum dengan budaya dari Dewa Brahma, yang merupakan budaya yang dia bawa dari India. Di sisi lain, Dewa Sasin pada saat ini sedang mengobrol dengan Dewa Siwa, yang kemudian Dewa Sasin berkata, Dewa Siwa, bisakah kamu menunjukkan padaku tarian anggun seorang Siwa? Dewa Siwa pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin, untuk sahabat karibku, aku akan menunjukkannya padamu. Sementara Tathagata sendiri, dia pada saat ini masih memandang ke arah langit untuk mencari solusi. Tapi dia juga tidak pernah bisa menemukan solusi untuk bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba saja seseorang datang mendekati Tathagata, yang ternyata itu adalah Dewa Wisnu. Ketika itu Dewa Wisnu pun berkata, Dewa Agung Tathagata, kita telah berada di dalam ruangan ini selama beberapa bulan. Apakah kamu memiliki ide untuk bisa keluar dari tempat ini? Tathagata hanya melirik pada Dewa Wisnu yang kemudian mengatakan, aku tidak memiliki ide apapun, dan aku sebenarnya juga sangat terganggu dengan hal ini. Dewa Wisnu terlihat sangat emosi. Dia memukul papan kayu yang ada di depannya sambil berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa dua kekuatan hebat kita saat ini berada di dalam kekacauan. Mendengar hal itu, Tathagata menjawabnya, hei, bahkan para dewa itu bukanlah maha kuasa. Dengan tatapan yang sangat marah, Dewa Wisnu pun mengatakan, ada pengkhianat di kedua sisi kita, dan ini adalah tindakan yang sangat keterlaluan. Aku merasa mereka akan segera melakukan sebuah gerakan. Tapi apa tujuan mereka? Mendengar pertanyaan seperti itu, Tathagata pun menjawabnya, tujuan mereka adalah membuat dunia ini menjadi tidak berarti apa-apa. Karena dewa adalah sebuah keyakinan yang menjaga stabilitas dunia. Ketika para dewa menghilang, maka secara otomatis keyakinan orang-orang di dunia ini juga akan menghilang. Dan hal itu akan segera diisi dengan sebuah keyakinan yang baru. Pada saat itu, dunia tanpa dewa, mungkin di luar sana dunianya sudah terbalik. Benar, dan kita tidak bisa berbuat apapun lagi. Tapi kecemasan juga tidak bisa membantu. Bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar di ruang yang tidak terbatas ini? Mungkin kita hanya membutuhkan satu keberuntungan. Benar, dan alangkah baiknya kita memiliki sedikit pengetahuan. Tiba-tiba saja sebuah cahaya pada saat ini muncul di langit. Cahaya itu berwarna keemasan yang berkelap-kelip. Tathagata yang melihatnya terlihat sangat kaget. Ya, kemudian dia berkata, lihatlah itu. Ada titik kecil cahaya yang terus bergerak. Tathagata, bisakah kamu melihat apa yang kulihat? Iya, aku melihatnya. Seharusnya itu adalah seekor ikan besar. Setelah melihat sebuah ikan yang sangat besar
Dewa Wisnu tiba-tiba saja berteriak, panggil Dewa Bayu dan juga para dewa dari istana surga saat ini. Tidak lama kemudian, semua dewa pun berkumpul dan mereka meniupkan sebuah angin untuk bisa mendorong istana surga dan juga istana Tianzu mengikuti cahaya keemasan yang tercipta dari ikan besar itu. Dewa Wisnu menyuruh para dewa itu untuk segera menambahkan kecepatan supaya mereka tidak kehilangan ikan besar itu. Yang sebenarnya ikan besar itu akan segera menuntun mereka pada jalan keluar. Dan tiba-tiba saja sebuah titik cahaya pada saat ini terlihat, yang pada akhirnya ikan itu memasuki titik cahaya. Ternyata ikan besar itu adalah ikan yang dikirimkan oleh Taisang Lojun. Dia memang sengaja menarik para dewa untuk bisa keluar dari ruang dimensi yang tidak terbatas. Setelah menangkap ikan itu, Taisang Lojun tersenyum sambil mengatakan, memancing juga butuh kesabaran. Dan hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sepertinya aku memiliki panen yang lain. Ikan yang telah dipancing oleh Taisang Lojun pada saat ini tiba-tiba saja menghilang dan berubah menjadi kertas mantra. Taisang Lojun pun segera menghindar dari tempat itu, yang pada akhirnya bus, istana surgawi telah muncul dari ruang dimensi yang tidak terbatas. Dan kini Taisang Lojun pun berteriak, rekan-rekan dewaku, apakah kalian semua baik-baik saja? Karena pada saat ini Tathagata dan juga yang lainnya memang telah benar-benar keluar dari ruang dimensi yang tidak terbatas. Dan orang yang pertama kali mereka lihat adalah Taisang Lojun. Tidak lama kemudian Taisang Lojun pun menjentikan jarinya karena dia mengambil kipasnya, yang kemudian Taisang Lojun berkipas-kipas diri sambil melihat kedatangan para dewa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bailang yang masih mengobrol dengan Xiaoyu, dia pun berkata, aku tidak mengerti kenapa Taisang Lojun tidak dimintai pertanggungjawaban. Xiaoyu pun menjawab perkataan dari Bailang. Dia adalah orang yang sangat tahu bagaimana cara menempatkan diri dengan baik, dan dia tidak keras kepala seperti Raja Agung. Lagi pula Taisang Lojun adalah salah satu dari 3 dewa kuno. Dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Bailang pun menjawabnya, Xiaoyu, bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan dengan statusmu saat ini? Karena aku benar-benar marah dengan Taisang Lojun itu. Dan pantas saja kakak Wukong selalu ingin menghajarnya ketika dia melihat sang dewa kodok. Percakapan antara Xiaoyu dan Bailang itu ternyata didengar oleh Tathagata. Tapi pada saat ini Tathagata tidak tahu dari mana suara percakapan antara Bailang dan juga Xiaoyu. Tidak lama kemudian seorang dewa sejarawan tiba-tiba saja muncul di belakang Tathagata dan dia berkata, Dewa Agung Tathagata, aku adalah sejarawan resmi. Bagaimana aku seharusnya merekam kejadian ini? Tathagata pun berkata, rekam saja dengan cerita yang sejujurnya. Tapi Dewa Tathagata, Taisang Lojun menyuruhku supaya kamu melihat seberapa bagus tulisanku. Alah, abaikan saja dia. Hehe, baiklah. Tapi ceritanya ini sangat memalukan. Tenang saja, jika sesuatu terjadi padamu, aku yang akan bertanggung jawab. Benarkah Dewa Tathagata? Apakah Anda serius? Benar, aku tidak bisa disogok dengan apapun. Lakukan tulisan yang sejujurnya, sesuai yang aku perintahkan. Cerita kemudian berpindah ke istana Tianzu. Di sana pada saat ini ada Raja Pushan Karmapa. Dia berdiri di depan pintu istana Tianzu yang kemudian berkata, apa yang akan datang memang selalu akan datang. Biarkan aku bertemu dengan Dewa Brahma. Pintu kerajaan Tianzu pun terbuka. Dan pada saat ini yang datang bukanlah Dewa Brahma, melainkan hal itu adalah Dewa Siwa. Dia pada saat ini mengatakan, tidak diperlukan lagi, karena dia tidak ingin melihatmu. Aku bisa menangani masalah ini. Raja Pushan Karmapa pun mengatakan, Siwa, aku benar-benar rindu dengan persahabatan kita di masa lalu. Bisakah kamu membiarkan diriku ini hidup? Tidak. Apakah Brahma ingin aku mati? Iya. Dan kamu tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Aku sangat menyarankan agar kamu tidak mencoba untuk melarikan diri. Hei Siwa, kenapa kamu harus menuruti Dewa Brahma? Dengan kemampuanmu saat ini, seharusnya kamu sudah setara dengannya. Dan ada pepatah lain yang mengatakan bahwa sebenarnya kamu lebih layak dihormati daripada Dewa Brahma. Dan aku sangat setuju dengan pepatah itu.
Mendapat perkataannya sangat menjilat seperti itu, Dewa Siwa pun tidak menjawab apapun lagi. Yang kemudian Raja Busan Karmapa melanjutkan kata-katanya. Siwa, meskipun Raja Agung pada saat ini sudah dikalahkan, tapi orang-orang dari era kebangkitan masih memiliki peran untuk bisa dimainkan jika kita bekerja sama. Cukup, kata-kata kotor ini sangat menyakiti telingaku. Kamu sebenarnya ingin menjualku pada era kebangkitan yang sangat busuk. Busan Karmapa, tidak bisakah kamu menghadapi kematianmu ini dengan cara yang bermartabat? Siapa juga yang ingin mati? Karena aku tidak ingin mati saat ini. Siwa, kau benar-benar telah meremehkanku. Apakah aku hanya akan diam saja dan duduk di tempat ini? Ayo, kita bertarung saja. Dan tiba-tiba saja burung yang dibawa oleh Dewa Siwa pada saat ini melesat dan langsung mengenai Raja Busan Karmapa. Dalam sekejap saja, Raja Busan Karmapa sudah jatuh tergeletak dan dia tidak berdaya di hadapan Dewa Siwa. Melihat hal ini, Dewa Siwa pun mengatakan, orang yang berdosa, inilah balasan yang pantas kau dapatkan. Karena sebenarnya pada saat ini Raja Busan Karmapa telah benar-benar tewas di tangan Dewa Siwa. Yang kemudian sambil masih menatap Dewa Busan Karmapa, Dewa Siwa pada saat ini mengatakan, semoga orang-orang gila dari era kebangkitan itu juga menghilang bersama dengan dirimu. Dan tiba-tiba saja Dewa Siwa pada saat ini melirik ke arah lain karena dia mendengar suara yang berkata, Dewa Tiansu itu sangatlah kuat. Dan tentu saja dia adalah Dewa Siwa yang terkenal. Xiaoyu, apakah dia mendengar percakapan kita? Sepertinya tidak. Baiklah Bailang, kita akan segera mencari tempat lain untuk kita lihat. Wow, ini dia, sudah ketemu. Ini adalah kota Ashura yang hebat. Di sana pada saat ini terjadi pertarungan yang sangat luar biasa, yang merupakan sebuah agenda harian yang dilakukan oleh orang-orang dari Ashura. Dan itu merupakan sebuah pertempuran arena. Karena sehari saja tanpa sebuah pertarungan, maka seorang Ashura akan menjadi gila. Seorang pemenang di pertarungan Ashura pada saat ini mengapalkan tangannya ke atas dan kemudian berkata, Tetua Huji, bagaimana? Apakah aku pada saat ini memenuhi syarat untuk bisa mengklaim tahta baru seorang raja? Dengan sangat santai, Tetua Huji pun mengatakan, boleh, tapi sekarang bukan aku yang memutuskan. Jika kamu masih bisa hidup di arena ini beberapa hari, maka kamu bisa menjadi raja di tempat ini. Di jurang alam baka, Xiaoyu masih mengatakan, Dewa pertempuran Ashura masih bertarung setiap hari. Dan hal itu sama saja seperti seorang yang sedang makan dan kita berpindah ke tempat lain. Nah, ini dia, kita sudah menemukannya Bailang. Ini adalah kuil leluhur dari Dewa Ashura. Dan ini adalah reruntuhan kapal karam. Tiba-tiba saja Suma pada saat ini membuka salah satu pintu dari reruntuhan kapal karam. Di tempat itu, dia melihat sebuah kepulan asap berwarna biru yang kemudian berkata, "Ho, sebuah penantang baru. Aku telah menunggumu." Yang sebenarnya orang itu adalah salah satu dari 99 dewa, dan dia bernama Hantu Mata Kucing. Di belakangnya ada kucing peliharaan yang sangat besar dan berwarna hitam gelap. Suma yang melihat hal ini kemudian berkata, terlihat lebih muda dariku. Hantu Mata Kucing itu pun menjawab perkataan dari Suma, "Begitulah caraku menjadi seorang hantu. Apakah kamu saat ini berpikir bahwa levelku ini akan mudah untuk kau hadapi?" Tidak sama sekali, aku tidak bisa meremehkanmu. Senior, tolong bantu aku. Bocah itu tampaknya sedikit kuat. Biarkan aku bersenang-senang. Hitam, ayo ikuti aku dalam pertarungan ini. Setelah mengatakan hal itu, Hantu Mata Kucing melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa, yang kemudian disusul dengan kucing hitam raksasanya. Karena pada saat ini mereka akan segera melakukan pertarungan dengan Suma. Dan Suma pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa menghadapi Hantu Mata Kucing. Yang pada akhirnya pertarungan sengit antara mereka berdua pun segera terjadi. Tidak lama setelah itu, pertarungan mereka berhenti dan hasilnya adalah seimbang. Hantu Mata Kucing kemudian berkata, "Bocah, kemampuanmu cukup bagus. Kamu saat ini memiliki persetujuan dariku. Pergilah ke tingkat berikutnya." "Terima kasih, senior." Setelah mengatakan hal itu, Suma pun segera melangkahkan kakinya untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Sambil melihat kepergian dari Suma, Hantu Mata Kucing pun berkata, "Hei, kamu hati-hati, karena ada seorang pria baru yang tampaknya sedang menunggumu untuk menyambut sebuah pertarungan. Dan dia adalah lawan yang tangguh." "Senior,
Bukanlah di tempat ini hanya ada 99 hantu, tapi bagaimana bisa ada pendatang baru? Kamu akan segera tahu. Setelah mengatakan hal itu, hantu mata kucing pun menghilang dari tempat ini. Dan Suma melanjutkan ke level selanjutnya. Tidak butuh basa-basi lagi, Suma segera membuka pintu dari level selanjutnya. Dan akhirnya, boom! Pada saat ini, Suma melihat sosok baru yang dikatakan oleh hantu mata kucing. Dari cara berpakaiannya, jika kalian mengikuti si Xingji sejak awal di channel ini, pasti kalian akan tahu siapa orang yang akan dihadapi Suma kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Suma mampu menghadapi orang yang ada di depannya yang merupakan pendatang baru yang sangat kuat seperti yang dikatakan hantu mata kucing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop. Kita lanjut bahas si Xingji episode chapter 77. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyu dan juga Bailang yang terjebak, yang pada saat ini menjadi batu di jurang alam baka. Mereka masih saja mengobrol. Bailang, itu adalah Raja Gila Rahu. Keyakinan itulah yang pada akhirnya bisa mematahkan keyakinan terkuat yang telah dimiliki oleh Raja Agung. Dan saat itu, memberiku kesempatan untuk bisa bangun kembali. Sayangnya, Raja Rahu pada akhirnya telah meninggal. Xiaoyu, kenapa kau tidak membangkitkannya seperti kau membangkitkan orang lain? Dia sendiri yang menolak untuk aku bangkitkan. Dan aku juga tidak bisa berbuat apapun, karena yang dikejar oleh Raja Gila Rahu adalah sebuah pertarungan. Dan lawan yang terbaik saat ini adalah 99 hantu Ashura, yang merupakan nenek moyang dari klan Ashura. Dia sekarang telah menjadi penghuni dari lautan pohon di dalam sebuah kapal karam. Dan di tempat itu sendiri ada pertarungan yang tidak akan pernah berhenti. Hingga pada akhirnya di tempat itu Raja Rahu akan menjadi kuat dan semakin kuat. Xiaoyu, apakah dia pada saat ini adalah bagian dari 99 hantu Ashura? Bukan. Maksudku, apakah dia sudah menjadi hantu yang ke-100? Cerita kemudian berpindah ke kapal karam di lautan pohon. Pada saat ini, Raja Rahu menatap Suma yang ada di depannya, yang kemudian dia pun berkata, Suma, tampaknya kau sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Ayah Raja, ternyata itu adalah kau. Suma, kenapa kamu diam saja dan berdiri di situ? Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku? Ucapkanlah dalam bahasa Ashura. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Gila Rahu, tatapan mata dari Suma terlihat sangat kaget. Yang kemudian dia pun menunduk sambil berkata, Ayah, sebenarnya memang ada yang ingin aku katakan. Dan bersiaplah, karena aku akan meluapkan apapun yang ingin aku katakan saat ini. Sebenarnya aku ingin meminta penjelasan darimu. Setelah mengatakan hal itu, Suma pun melesat dengan sangat cepat dan akan memberikan pukulan pada Raja Gila Rahu, yang pada akhirnya boom! Tendangan lutut yang dilakukan oleh Suma sekarang mengenai wajah dari Raja Gila Rahu. Kali itu membuat sang raja terpental mundur, dan Suma masih saja menyerangnya saat ini. Dia pun kemudian memberikan tendangan yang keras pada kepala Raja Gila Rahu. Namun sang raja itu sendiri tidak merasakan kesakitan apapun. Setelah itu, Suma memberikan serangan sikutnya tepat mengenai wajah dari sang Raja Gila Rahu. Serangan yang dilakukan oleh Suma itu benar-benar kuat, sampai kaki Raja Gila Rahu yang menginjak lantai membuat lantai itu hancur dalam sekejap. Dan tiba-tiba saja sang Raja Ashura kini telah mengangkat tangannya. Dia pun memberikan serangan balasan pada Suma. Dan hal itu membuat Suma terlihat sangat kesakitan, karena sebenarnya serangan telapak tangan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu itu benar-benar menghancurkan tulang rusuk dari Suma. Tidak hanya itu saja, Raja Gila Rahu juga langsung meraih tulang belakang dari Suma, dan dia membantingkan Suma dengan keras ke lantai. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena sekarang tatapan mata dari sang Raja Gila terlihat sangat menakutkan. Dia pun mengangkat tangan kirinya, yang kemudian akan memberikan serangan lanjutan pada Suma. Melihat serangan mematikan dari ayahnya ini, Suma terlihat sangat terkejut. Matanya kini telah mengobarkan api yang sangat besar. Pada akhirnya, boom! Serangan besar itu pun dilancarkan oleh Raja Gila Rahu. Tapi pada saat ini Suma sebenarnya telah berhasil menghindarinya. Dia pun melompat ke langit, yang sambil masih menatap Raja Gila Rahu dan berkata dalam hatinya, sebenarnya ini yang aku inginkan, pertarungan antara anak dan ayah.
karena selama ini aku benar-benar merindukan untuk bertarung dengan ayahku sendiri untuk menguji kekuatanku. Apakah aku bisa lebih baik darinya? Serangan Raja Gila Rahu yang meleset mengenai Suma. Pada saat ini sang raja berkata, Suma, tinju ajaibmu cukup bagus dan kamu juga bisa menghindari seranganku dengan baik. Tapi sebenarnya indramu sendiri tidak cukup tajam. Sang raja pun kemudian memasang kuda-kuda dan dia melakukan 2 tinju ke arah samping. Pada akhirnya Suma hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Sang raja kembali mengangkat tangan dan dia memberikan kode pada Suma untuk kembali melakukan pertarungan. Dan tinju yang erat kini telah dikepalkan ke arah Suma. Sambil melakukan hal itu, sang Raja Gila Rahu pun berkata, Suma, ini adalah ledakan pertarungan roh dan pengaturan waktu adalah kuncinya. Kamu harus ingat pengaturan waktu. Suma pun menatap tajam ke arah ayahnya yang kemudian dia menjawab, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk melawan jiwa? Setelah mengatakan hal itu, Suma pun memejamkan matanya yang kemudian dia bergumam, pertahanan yang baik juga merupakan serangan yang terbaik. Dan kini Suma pun mulai mengaktifkan seluruh indera di tubuhnya. Setelah dia berhasil memahami hal itu, dia pun terlihat senang yang kemudian berteriak pada ayahnya, Ayah, sekarang aku mengerti. Aku ingin membiarkan semangat juangku meledak seketika pada saat aku fokus pada satu titik, karena fokus itulah yang memainkan peran utama, sehingga kekuatan serangnya akan menjadi berlipat-lipat ganda. Ini adalah keterampilan yang sangat mendalam, baik internal maupun eksternal, dan kontrol atas diri sendiri adalah kuncinya. Ayah, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Ketika Suma terlalu banyak berbicara, tiba-tiba saja Raja Gila Rahu sudah ada di hadapan Suma dan bersiap melakukan serangan. Pada akhirnya, boom! Suma pada saat ini terkapar di lantai. Xiaoyu dan Bailang yang mengawasi dari alam baka, dia kemudian berkata, Hei, kenapa Suma berbaring di tempat itu? Apakah dia sebenarnya pingsan? Tidak lama kemudian Suma pun terbangun dari pingsannya dan dia pun melihat sekitar reruntuhan kapal karam ini, yang ternyata kapal karamnya sudah berubah menjadi berantakan kembali. Hingga pada akhirnya Suma pun segera keluar dari tempat itu. Dia pun disambut dengan naga-naga Ashura. Suma yang mengingat gerakan yang telah diajarkan oleh ayahnya, dia pada akhirnya mempraktekkan gerakan itu, yang kemudian Suma memandang ke arah langit sambil berkata, Ayah Raja. Sementara Xiaoyu dan Bailang yang masih mengawasi dari jurang alam baka, mereka mengatakan, Xiaoyu, sungguh sepasang anak dan ayah yang aneh. Ketika mereka baru saja bertemu, mereka malah langsung melakukan pertarungan. Hei Bailang, kamu tidak mengerti bahasa Ashura. Semakin keras mereka bertarung, maka semakin dalam cinta mereka satu sama lain. Haha, Xiaoyu, aku tidak memiliki kata-kata lagi untuk aku ucapkan. Ya sudah, aku juga tidak memiliki kata-kata lagi. Tapi Xiaoyu, bagaimana dengan kejadian saat itu? Bailang, sebenarnya saat itu tidak ada yang mendengarkan atau melihat apapun, dan hanya diriku saja yang tahu. Karena ketika Suma terpenggal kepalanya, Raja Gila Rahu berkata dengan lembut, Suma, kamu telah melakukannya dengan baik. Benarkah Xiaoyu? Apakah Raja Gila Rahu mengatakan hal itu? Jika Suma tahu, dia pasti sangat senang. Halah, itu tidak diperlukan lagi Bailang, karena jika sesuatu itu dikatakan, maka itu akan terlalu berlebihan ketika didengar oleh orang lain. Dan pada akhirnya, saat ini komunikasi antara ayah dan anak itu sudah berjalan dengan baik. Karena di dalam pertarungan itu, sebenarnya Suma bisa bertarung seimbang dengan ayahnya, sebelum pada akhirnya dia pun pingsan. Dan kini Bailang pun berkata kembali, Xiaoyu, apakah Raja Gila Rahu suatu saat nanti akan meninggalkan reruntuhan di lautan pohon itu? Maksudku, apakah dia akan meninggalkan statusnya sebagai hantu dan dia akan bisa hidup kembali? Aku tidak tahu Bailang. Mungkin saja itu akan terjadi jika Raja Gila Rahu menemukan lawan yang lebih kuat. Dari percakapan antara Xiaoyu dan Bailang ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa saat ini sebenarnya Raja Gila Rahu sudah mati dan berstatus sebagai hantu Ashura. Tapi jika dia menemukan lawan yang lebih kuat, maka dia bisa meninggalkan status itu dan hidup kembali untuk melakukan pertarungan di dunia luar. Yang pada akhirnya Raja Gila Rahu memang benar-benar telah kembali hidup setelah dia
mendapatkan insiden roh darah bumi yang merupakan lawan paling kuat yang telah muncul di dunia setelah insiden Raja Agung ini. Cerita kemudian berpindah ke sebuah rumah. Di tempat itu, ada hakim pemburu darah yang mengatakan, ini adalah kesempatan langka bagi kalian yang membangunkan kawan-kawan kalian untuk berkumpul bersama di tempat ini. Karena sekarang, kita sedang melalui masa-masa yang sulit. Dan Raja Agung sebenarnya telah meninggal. Ribuan rekan kita juga telah ditangkap dan pada akhirnya dieksekusi. Hal itu membuat kita harus bersembunyi di bawah tanah karena kita harus terus beroperasi sebagai perkumpulan rahasia. Namun aku yakin hal ini hanya sementara saja. Semakin keras orang-orang itu menindas kita, maka kita akan semakin kuat. Selama kita tidak pernah menyerah dan tetap bersatu, maka kebangkitan pasti akan kita dapatkan. Dan pada akhirnya hanya kemenangan yang akan kita genggam. Pemuda pengkhianat yang bernama Bodi, dia terlihat menangis yang kemudian berteriak, kami ingin melanjutkan konsep dari leluhur kami. Sementara itu, hakim pemburu darah pun berkata, itu benar, era kebangkitan adalah semangat yang tidak bisa dibinasakan. Kita harus mewariskannya dari generasi ke generasi. Kita tidak boleh menyerah dan era kebangkitan pada akhirnya akan berjaya. Orasi yang dilakukan oleh hakim pemburu darah itu benar-benar membangkitkan semangat dari orang-orang era kebangkitan. Tidak lama kemudian, hakim pemburu darah menuju ke ruangannya dan di sana dia memakan sup yang terbuat dari darah. Di tempat itu hanya ada hakim pemburu darah, Nyonya tanpa wajah, dan bayi yang dibawanya. Nyonya tanpa wajah kemudian berkata pada hakim pemburu darah, Hakim, sayangnya aku saat ini tidak tahan dengan orang-orang idiot itu. Mereka kebanyakan menangis dan juga berlutut setelah meneriakkan slogan-slogan yang tidak diperlukan. Hal itu membuatku sulit untuk tidak tertawa. Tanpa wajah, mereka yang benar-benar percaya pada era kebangkitan itu sebenarnya memiliki masalah otak. Benar, tapi berkat para idiot-idiot itu, kita sekarang memiliki sup untuk kita nikmati. Tubuh kita saat ini terbuat dari lumpur dan kita membutuhkan darah secara teratur untuk bisa melanjutkan aktivitas kita. Ini adalah sup darah yang paling enak. Tanpa wajah, setelah Raja Agung meninggal, kita pada akhirnya mendapatkan kebebasan. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak kamu percayai sepanjang hari. Namun untuk hari-hari mendatang, teruslah kelola orang-orang dari era kebangkitan. Biarkan mereka menjadi sumber darah yang stabil. Karena itu adalah tindakan yang terbaik. Hakim pemburu darah, aku akan menanganinya dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir, karena ini akan baik-baik saja dan akan terus berlanjut ke masa depan. Baguslah tanpa wajah, karena aku juga akan menjagamu dengan baik. Tapi hakim pemburu darah, kata kakakku, aku sangat senang. Tapi bagaimanapun juga, di tempat ini hanya akan ada satu panci yang memiliki satu sup dan kurang enak rasanya jika harus berbagi. Setelah mengatakan hal itu, Nyonya tanpa wajah pun mengacungkan tangannya yang pada saat ini terdapat kuku yang sangat panjang dan tajam, hingga pada akhirnya kuku itu menggores leher dari hakim pemburu darah. Sambil melakukan hal itu, Nyonya tanpa wajah pun mengatakan, Hakim pemburu darah, bukankah yang aku katakan itu adalah sebuah kebenaran? Dan ini akan menjadi lebih baik. Hakim pemburu darah sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Nyonya tanpa wajah, yang pada akhirnya hakim pemburu darah saat ini telah kehilangan kepalanya akibat sabetan kuku yang sangat tajam dari Nyonya tanpa wajah. Setelah membunuh hakim pemburu darah, Nyonya tanpa wajah terlihat sangat senang yang kemudian dia mengatakan, Hakim pemburu darah, kamu jangan menyalahkanku. Ini semua aku lakukan demi kehidupanku yang bahagia dan juga kebebasan di masa depan. Aku sebenarnya lebih senang jika kamu pada akhirnya menghilang. Lagi pula, di antara kita tidak ada yang benar-benar bisa dipercayai. Orang yang terlalu percaya dengan orang lain pada akhirnya hanya akan menjatuhkan diri mereka sendiri. Dan yang dapat aku lakukan hanyalah mempercayai diriku sendiri yang kemudian memimpin diriku untuk melakukan apapun yang aku sukai. Setelah mengatakan hal itu, Nyonya tanpa wajah pun pergi meninggalkan hakim pemburu darah yang sudah terpenggal kepalanya. Dan tiba-tiba saja, stras,
tangan dari Nyonya Tanpa Wajah kini telah terjatuh ke lantai. Hal itu membuat sang Nyonya Tanpa Wajah terkejut dengan apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, disusul dengan kakinya yang tiba-tiba juga telah patah. Hal itu membuat Nyonya Tanpa Wajah terlihat sangat kesakitan. Dia pun sangat syok dan berkata dalam hati, apa yang telah terjadi? Siapa yang telah memotong tangan dan kakiku? Setelah mengatakan hal itu, Nyonya Tanpa Wajah melihat pada Hakim Pemburu Darah, yang sekarang Hakim Pemburu Darah rupanya telah bisa berdiri kembali tanpa kepalanya. Yang kemudian Hakim Pemburu Darah pun berkata, Tanpa Wajah, kamu salah. Aku sebenarnya sangat percaya padamu dan aku tidak senang karena kamu saat ini telah mengecewakanku. Saudara Hakim Pemburu Darah, kenapa kamu masih hidup? Baiklah Tanpa Wajah, karena kamu bertanya seperti itu, sudah saatnya aku memberitahu yang sebenarnya. Karena sekarang kamu harus melihat diriku yang asli. Setelah mengatakan hal itu, di leher Hakim Pemburu Darah yang sebenarnya telah terpotong, terdapat 3 mata yang sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu, tubuh yang aneh tiba-tiba keluar dari dalam sana. Dan itu adalah wujud asli dari Hakim Pemburu Darah. Dia sebenarnya adalah makhluk yang sangat aneh dengan wajah yang tidak beraturan. Setelah menampakkan wajah aslinya, Hakim Pemburu Darah pun berkata, Tanpa Wajah, apakah kau sudah melihatnya? Ini adalah bentukku yang asli. Cerita kemudian flashback pada masa lalu dari Hakim Pemburu Darah. Pada saat itu, dia terlahir sebagai orang yang sangat aneh dengan wajah yang menakutkan dan banyak lubang di tubuhnya. Hal itu membuat orang-orang ketakutan dengan Hakim Pemburu Darah ini. Jangankan orang lain, tapi orang tua dari Hakim Pemburu Darah sendiri juga ketakutan ketika melihat dirinya. Yang pada akhirnya Hakim Pemburu Darah pun diusir oleh orang tuanya. Dia meninggalkan semua orang dan memilih untuk hidup di jalanan. Ketika Hakim Pemburu Darah memilih untuk hidup menyendiri, orang-orang yang melihatnya selalu menganggap dia sebagai monster. Yang pada akhirnya Hakim Pemburu Darah dikeroyok sampai mati, meskipun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika mati, jiwa Hakim Pemburu Darah langsung jatuh ke dalam jurang alam baka, dan di sana dia pun bertemu dengan Raja Agung. Pada saat itu Hakim Pemburu Darah pun berkata, Raja Agung, aku tidak pernah menyakiti orang lain, dan yang aku miliki hanyalah penampilan yang mengerikan seperti ini. Tapi kenapa aku sampai jatuh ke dalam jurang alam baka ketika aku mati? Bahkan pada saat itu Raja Agung tidak menjawab pertanyaan dari Hakim Pemburu Darah. Hal itu membuat Hakim Pemburu Darah kebingungan karena Raja Agung tidak bisa memberikan pencerahan apakah karena keburukan atau karena dosa yang membuat Hakim Pemburu Darah sampai harus jatuh ke tempat ini. Yang dilakukan oleh Raja Agung hanya mengulurkan tangannya, dan dia pun membuat kesimpulan bahwa sebuah kesalahan yang telah membuat Hakim Pemburu Darah sampai di tempat ini. Setelah itu Hakim Pemburu Darah dan juga Raja Agung berbagi pikiran satu sama lain, yang pada akhirnya Raja Agung mengangkat Hakim Pemburu Darah sebagai muridnya. Raja Agung berkata, demi kenyamanan orang-orang di sekitar, maka Hakim Pemburu Darah harus menyembunyikan dirinya, dan tampilan wajah aneh ini tidak boleh ditunjukkan pada orang lain. Setelah itu Raja Agung pun memberikan wajah normal pada Hakim Pemburu Darah. Dan pada saat ini Hakim Pemburu Darah yang sudah menampakkan wujud aslinya yang benar-benar sangat mengerikan itu lalu berkata, Tanpa Wajah, apakah saat ini aku telah membuatmu takut? Aku telah jujur padamu saat ini. Mendengar kata-kata itu, Nyonya Tanpa Wajah pun menimpali. Tidak Hakim Pemburu Darah, tolong maafkan aku. Tentu saja aku akan memaafkanmu, karena mulai saat ini aku akan menjagamu selama-lamanya. Setelah mengatakan hal itu, Hakim Pemburu Darah meremas kepala dari Nyonya Tanpa Wajah keras-keras, dan wajahnya pun kini dirobek oleh Hakim Pemburu Darah. Tidak lama kemudian, Hakim Pemburu Darah memasang kembali kepalanya yang tadi ditebas oleh Nyonya Tanpa Wajah. Yang kemudian dia berkata, menilai seseorang hanya dari penampilan itu memang sifat asli dari seorang manusia, dan aku bisa mengerti dengan baik. Tanpa Wajah, ayo minumlah ini dengan hati-hati. Sekalipun yang tersisa hanyalah sebuah kulit, tetap saja kamu perlu diisi ulang dengan darah.
tubuh dari Nyonya Tanpa Wajah sendiri sebenarnya telah hancur, yang pada saat ini telah digantikan dengan tubuh jerami oleh Hakim Pemburu Darah. Dan yang tersisa hanyalah kulit wajah dari Nyonya Tanpa Wajah, yang sebenarnya hal itu juga masih bisa berbicara. Hakim Pemburu Darah kemudian melihat bayi yang ada di samping Nyonya Tanpa Wajah. Dia kemudian mengatakan, "Tunggu sebentar, biarkan ibumu makan dulu." Tapi bayi itu masih saja mengomel, seolah-olah menanggapi perkataan dari Hakim Pemburu Darah. Dan Nyonya Tanpa Wajah yang hanya tersisa wajahnya saja, dia berkata pada bayinya, kawan, aku tahu itu adalah sebuah kesalahan." Tiba-tiba saja bayi itu pun menangis. Yang kemudian Hakim Pemburu Darah pun berkata, "Nak, kenapa kamu menangis? Mereka semua bilang ini tidak apa-apa. Cobalah, supnya enak sekali. Tapi ini terlalu banyak tulang yang dimasukkan. Dan juga ada beberapa rasa bumbu yang baru. Sepertinya ini adalah rasa Masako. Tidak. Ini kayaknya Roiko ya ini ya. Baiklah, kalian berdua yang ada di tempat ini harus makan sup ini lebih banyak supaya sehat." Cerita kemudian berpindah ke pohon kera yang ada di jalur monster. Di tempat itu, Sun Wukong melompat ke sana kemari, yang disaksikan oleh banyak monyet-monyet putih. Yang pada akhirnya Sun Wukong tersenyum dan dia berkata, Hei, apakah pada akhirnya semuanya ada di tempat ini? Baiklah, mulai hari ini kita berempat akan membuat keputusan. Siapa yang pada akhirnya menang akan menjadi tuan dari semua monyet yang ada di sini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Spoiler minggu depan diperlihatkan tentang sosok Yuan Shi Tianxun yang sebenarnya terkurung di dimensi tanpa batas. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Yuan Shi Tianxun? Apakah pada akhirnya dia bisa keluar dari tempat itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 78. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, Bang Sob mau nunjukin pengumuman buat sobatku semua. Dan pengumuman ini resmi dibuat oleh pembuat komik si Shinji. Intinya di dalam pengumuman ini tertulis bahwa chapter 78 ini adalah seri terakhir dari si Shinji episode. Dan kabar baiknya, sang penulis sendiri tidak jadi pensiun. Dia hanya ingin beristirahat sebelum pada akhirnya ingin kembali lagi dan membahas lanjutan dari episode ini, di mana cuplikannya sendiri sebenarnya Yuan Shi Tianxun telah berhasil keluar dari ruang dimensi tidak terbatas. Oke lah, kalau begitu cukup segini saja pengumumannya dan kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Pada saat ini, para monyet putih sedang bersorak-sorai karena mereka ingin melihat pertarungan antara Sun Wukong, Xiao Liu, Akajiri, dan juga Gibbon untuk menentukan siapa kera yang pantas untuk menjadi raja di tempat ini. Di mana pada saat itu Xiao Liu mengatakan, "Sun Wukong, akhirnya aku bisa bertarung dengan serius sekarang." Dan Akajiri menimpali karena ini adalah perebutan gelar seorang raja kera. Sementara Gibbon, dia mengatakan, tentukan hasilnya dengan kekuatan sendiri. Sun Wukong yang sambil tertawa, dia pun juga berkata, dimanapun ada pertarungan, maka aku Sun Wukong tidak akan pernah kalah. Dan akhirnya, boom! Sun Wukong, Xiao Liu, Akajiri, dan juga Gibbon, mereka maju bersama-sama untuk melakukan pertarungan. Sementara yang lainnya yang tidak menyaksikan pertarungan dari Sun Wukong, mereka pada saat ini berada di atas pohon kera, di mana Subaji sekarang sudah minum-minum. Yang kemudian banyak orang pun mengatakan, mari kita rayakan kemenangan besar ini dengan minum-minum sampai teler, karena kita sekarang akhirnya berhasil kembali ke jalur monster. Benar-benar, kalau kalian tidak mabuk, maka kalian tidak boleh pulang. Dimana Baishi pada saat ini, dia mengatakan, bukankah itu terlalu kecil? Lihatlah, begini caranya minum. Sementara Putri Tengkorak Putih, dia hanya tertawa. Dan di sisi lain, Ratu Xiaobei serta Putri Hiu Perak, mereka juga tersenyum sambil mengatakan, pada akhirnya urusan kita di tempat ini selesai juga. Dan setelah kita melakukan pesta, maka kita harus kembali ke negeri Putri Duyung. Dan Raja Tiu, dia pada saat ini mengatakan, Buddha alis kuning,
telah menghilang dari tempat ini karena dia telah pergi secara diam-diam. Dan jika kita bertemu lagi di masa depan, mungkin dia akan menjadi musuh kita. Ketika mereka membicarakan hal ini, tiba-tiba saja suara sorak-sorai kini telah terdengar. Karena hal itu sebenarnya adalah suara-suara monyet putih yang sekarang telah melempar-lemparkan tubuh dari Sun Wukong, di mana pada saat ini raut wajah dari Sun Wukong terlihat sangat gembira. Ketika melihat hal ini, Putri Tengkorak Putih pun bertanya, "Sun Wukong, apakah kamu tidak pergi untuk melakukan pertempuran dengan monyet yang lainnya?" Dan Raja Tiu kini menimpali, "Kenapa kamu kembali terlalu cepat?" Sementara Subaji yang sudah mabok, dia juga bertanya, "Kakak, bagaimana hasilnya?" Sun Wukong yang masih sambil nyengir, dia pun mengatakan, "Tentu saja sudah ada hasilnya. Dan raja dari semua monyet di tempat ini tetap menjadi milikku. Dan sampai kapanpun, akulah satu-satunya raja kera di tempat ini." Karena setelah pertempuran dimulai, Sun Wukong tiba-tiba saja berubah menjadi asap, yang kemudian dia muncul di belakang Xiao Liu sambil mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja. Bukannya aku tidak suka berkelahi, tapi melawan para monyet yang merupakan golongan sendiri itu sangat membosankan. Dan kalian hanya berjuang untuk posisi ini." Tidak lama kemudian Xiao Liu pun menghampiri Sun Wukong sambil bertanya, "Kenapa kamu mengatakan hal itu? Aku hanya berjuang untuk sebuah kemenangan. Dan jika kamu tidak bertarung, maka aku juga tidak akan melakukan pertarungan." Mendapat perkataan seperti ini, Sun Wukong pun mengatakan, "Apakah akhirnya kamu menyerah?" Sementara Xiao Liu, dia menimpali, "Katakan, sebenarnya apa yang kau mau?" Di sisi lain, Akajiri yang sudah bersemangat untuk melakukan pertarungan, tapi tidak jadi, dia pun kemudian berteriak, Kalian, sebenarnya pertarungan ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena sekarang, aku sudah benar-benar siap, dan kekuatanku juga sudah penuh." Sun Wukong pun berdiri. Dia menjawab perkataan dari Akajiri, "Terserah kau saja." Mendapatkan perkataan seperti itu, Akajiri benar-benar kaget, yang kemudian dia menjawabnya, Sun Wukong, apakah pada akhirnya kamu mendapatkan panggilan untuk kembali ke alam baka?" Ketika ditanya seperti itu oleh Akajiri, Sun Wukong terdiam sejenak, yang pada akhirnya dia mengatakan, "Tidak kuduga kamu akan menebak seperti itu." Dan Akajiri kini lanjut bertanya, "Katakan Sun Wukong, benar atau tidak? Kamu benar-benar akan pergi dari tempat ini, bukan?" Sementara para monyet putih, mereka terlihat sangat sedih yang kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Aku pikir pertarungan untuk memperebutkan gelar raja itu adalah sesuatu yang bagus untuk dilihat. Tapi sebenarnya malah berakhir seperti ini." Tiba-tiba saja Gibbon berkata, "Mari kita lakukan bersama-sama." Akajiri pun melirik pada Gibbon dengan raut wajah yang bingung. Setelah itu, Gibbon kembali mengatakan, "Karena semua orang tidak berniat untuk bertarung sampai mati demi mendapatkan posisi raja kera, maka yang harus dilakukan hanyalah menjadikan keempatnya menjadi raja kera. Karena sebenarnya jumlah monyet yang ada di dunia ini sangatlah banyak, dan mereka juga pasti akan membutuhkan seorang raja." Mendapat perkataan seperti itu dari Gibbon, Akajiri menggaruk alisnya dan dia menjawabnya, "Ya, itu benar, itu ide yang bagus." Sementara Xiao Liu, dia melirik dengan tatapan sinis sebelum pada akhirnya berkata, "Dulu ada puluhan kelompok kera besar dan juga kecil yang ada di pegunungan kera terbang ini, dan keempat raja monyet memang tidak terlalu banyak." Mendapatkan ide dari Gibbon, Sun Wukong pun tertawa dan berkata, Bagus. Ini adalah sebuah pernyataan yang bagus. Kalau begitu, mari kita putuskan saja." Mendapat perkataan seperti itu dari Sun Wukong, Gibbon pun menimpali, "Sun Wukong, ini adalah kesepakatan dan hasil dari persahabatan yang telah kita capai. Tapi aku tidak yakin, karena kemungkinan di masa depan nanti pasti akan ada perubahan. Dan jika aku bertemu denganmu lagi, pada saat itu kemungkinan aku ingin melawanmu." Mendapat perkataan seperti itu, Sun Wukong tersenyum dan dia menjawabnya, "Baiklah, silakan datang dan lawan diriku." Sementara Akajiri, dia juga mengatakan, monyet batu, kamu jangan bermalas-malasan lagi ya. Karena jika nanti kita bertemu lagi, aku akan segera memakanmu." Di sisi lain, Xiao Liu memejamkan matanya karena dia nampak sedih akan ditinggal oleh Sun Wukong kembali ke alam baka. Setelah itu, Xiao Liu berbalik dan dia akan pergi dari tempat ini sebelum pada akhirnya dia berpesan,
Sun Wukong, kita akan bertemu kembali. Dan benar saja, setelah Xiao Liu mengatakan hal itu, sekarang Gibbon, Akajiri, dan juga Xiao Liu sendiri sudah pergi dari pohon kera. Dan otomatis Sun Wukong masih tetap menjadi raja di tempat ini. Melihat kepergian dari 3 temannya, Sun Wukong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Kalian, aku pasti akan merindukan kalian. Dan aku yakin di masa depan kita pasti akan bertemu kembali." Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya Sun Wukong juga kembali pada teman-temannya yang ada di dalam pohon kera. Sun Wukong tiba-tiba saja melompat sambil mengacungkan gentong tua. Dia pun berkata, "Kali ini pasukan monster kita akan segera beraksi karena Raja Agung telah dikalahkan. Maka sekarang para dewa ingin memberi kita penghargaan. Dan selama ini aku telah menjadi seorang monster. Maka perjalanan ini akan segera menjadi perjalanan yang agung. Hari yang begitu bahagia. Jika kita tidak mabuk, maka kita tidak boleh pulang." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Sun Wukong, pada akhirnya monster yang ada di tempat ini, mereka gila-gilaan untuk minum sampai mabok. Dan pada akhirnya, karena terlalu banyak minum, kini para monyet putih, adik New Some, Rubah Ekor 9, Subaji, dan juga yang lainnya pun tertidur. Sementara Sun Wukong sendiri masih berdiri ketika dia melihat ke sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui rencana Sun Wukong. Dia tiba-tiba saja mengeluarkan papan yang pada saat itu diberikan oleh Zhu Guanyi. Sambil menatap papan itu, Sun Wukong pun berkata, "Masa aktifku di dunia ini sebenarnya akan segera berakhir." Tapi tiba-tiba saja Shao Wuqing kini muncul di belakang Sun Wukong dan berkata, "Kakak, apakah kamu akan kembali ke alam baka?" Sun Wukong nampak kaget, yang kemudian dia tersenyum memperlihatkan wajah yang aneh sambil berkata pada Shao Wuqing, Wuqing, apakah pada akhirnya aku ketahuan?" Mendapat perkataan seperti itu, Shao Wuqing pun menanggapinya, "Kakak, kamu telah meninggal di tangan Yuan Shi Tianxun 1 tahun yang lalu. Dan kamu bisa kembali ke tempat ini karena kamu mendapatkan tugas dan alasan yang khusus." Sun Wukong pun hanya bisa merentangkan tangan dan dia menjawab perkataan dari Shao Wuqing, "Baiklah, karena aku sudah ketahuan, maka aku tidak bisa menyembunyikan apapun lagi darimu." Mendapat perkataan seperti ini, Shao Wuqing pun bertanya, "Lalu bagaimana caraku untuk menjelaskan kepada yang lainnya?" Sambil tersenyum, Sun Wukong pun menjawab, "Katakan saja bahwa aku sedang pergi dan bermain di suatu tempat. Kamu kan tahu sendiri, jika aku sudah bermain, maka aku akan selamanya bermain di tempat itu. Dan aku juga akan lama kembali." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuh dari Sun Wukong berubah menjadi asap. Dan dia berkata pada Shao Wuqing, "Sampai jumpa adikku." Di sisi lain, Subaji tiba-tiba tersadar dari maboknya dan dia langsung berteriak, "Kakak Wukong!" Yang pada saat ini, Subaji langsung bertanya pada Shao Wuqing, "Hei, di mana kakak Wukong? Aku ingin bersulang dengannya." Shao Wuqing pun menjawabnya, "Kakak sudah pergi." Dan raut wajah Subaji terlihat sangat sedih sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Apa? Pergi kemana dia? Dia sedang bermain ke suatu tempat dan aku juga tidak tahu di mana tempat itu." Yang pada akhirnya Sun Wukong sendiri pada saat ini telah sampai di dalam alam baka. Dia pun segera ditemui oleh Zhu Guanyi, yang kemudian Zhu Guanyi berkata, "Sun Wukong, kedatanganmu benar-benar tepat waktu." Sambil menyilangkan tangan di dadanya, Sun Wukong mengatakan, "Zhu Guanyi, bagaimana keadaan sekarang?" Sambil berjalan dengan Sun Wukong, Zhu Guanyi pun mulai menjelaskan, setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Agung, sekarang alam baka telah banyak mengalami perubahan dan Sun Wukong kini menimpali. "Benar, aku juga bisa melihatnya." Zhu Guanyi pun kemudian melirik pada Sun Wukong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Beberapa aturan harus ditetapkan kembali dan mungkin hal ini juga bermanfaat untukmu." Sambil tersenyum yang juga melirik ke arah Zhu Guanyi, Sun Wukong menimpali, "Apakah ada tugas lain untuk diriku?" Dimana pada saat ini Sun Wukong telah diajak ke sebuah tempat oleh Zhu Guanyi dan itu merupakan sebuah kuil. Ketika akan menaiki tangga, Zhu Guanyi pun mengatakan, "Benar, ini adalah tugas yang memberikan keuntungan untukmu." "Baiklah, baiklah, katakan saja, maka aku akan mendengarkan tugas apa yang harus kulakukan." Cerita kemudian berpindah ke tempat Biksu Tong yang pada saat ini sedang minum-minum dengan Dewa Surya. Sambil minum itu,
Biksu Tong pun mengatakan, Dewa Surya, apakah kamu ingin pergi dengan cepat? Apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar di tempat ini? Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali. Terima kasih Biksu, karena sekarang aku juga harus memberikan laporan pada Dewa Brahma tentang apa yang kulihat dan juga aku dengar selama ini. Dunia monster di dunia tengah ini benar-benar telah membuka wawasanku, dan ada tempat yang bernama jalur monster yang benar-benar luar biasa. Sementara kupu-kupu kecil yang ada di pundak Dewa Surya, dia pun mengatakan, Dewa, aku ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi karena aku ingin berteman baik dengan para monster-monster yang ada di tempat ini. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali. Baiklah, tentu saja kamu bisa tinggal di tempat ini. Sementara Biksu Tong, dia pun berkata, di tempat ini adalah dunia monster yang sangat kompleks, dan hal itu juga bisa berubah kapanpun. Dan sebenarnya aku berencana untuk menulis buku tentang jalur monster di masa depan. Jadi ya, aku membangun kembali hotel ini karena bisnis di tempat ini benar-benar membawa sebuah pengalaman yang baru. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menimpali. Biksu, kita berdua telah mengalami kematian dan juga kebangkitan yang sama. Aku ingin tahu seperti apa pengalaman kematian yang kamu alami. Biksu Tong kemudian berkata, pada saat itu aku tidak memiliki rasa takut sama sekali, hanya kedamaian dan juga kehangatan yang kurasakan karena aku tahu bahwa diriku ini sedang diserap oleh kekuatan yang besar. Mendapatkan perkataan seperti ini, Dewa Surya pun menimpali. Itu benar, karena kekuatan itu benar-benar besar dan rasanya juga sangat hangat. Biksu Tong kemudian berkata, benar, ada rasa bahagia yang tidak bisa dijelaskan, karena itu adalah seperti pada saat ini Biksu Tong dan juga Dewa Surya, ketika mereka berdua mengalami kematian, mereka merasa bahwa diri mereka sedang disimpan di dalam belahan payudara dari Xiaoyu. Biksu Tong serta Dewa Surya sendiri sekarang mulai menebak pikiran masing-masing, yang ternyata pikiran kedua pria ini benar-benar connect, karena mereka sedang membayangkan payudara montok dari Xiaoyu. Sementara kupu-kupu kecil, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Dewa Surya dan juga Biksu Tong. Sang biksu kemudian tersenyum dan dia mengatakan, jika cerita ini ditulis, para pembaca mungkin tidak akan bisa mempercayainya. Tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini bertanya, Dewa Surya, sebenarnya aku ingin membuat buku yang menceritakan tentang komunikasi yang telah dilakukan oleh dewa-dewa dari istana surga dengan dewa-dewa dari kerajaan Tiansun. Apakah itu diperbolehkan dan tidak menjadi masalah? Mendapat pertanyaan seperti ini, Dewa Surya pun jawabnya, tentu saja hal itu sangat boleh. Setelah itu, sang biksu mengatakan, dan tentang Tiansu, aku sebenarnya telah membuat pertimbangan dan juga kemudahan untuk penyebaran ajaran di dunia tengah ini. Dewa Surya pun bertanya, lalu kamu akan memberikan ajaran tentang apa? Dan Biksu Tong kini menjelaskan tentang India. Mendapat perkataan seperti itu, Dewa Surya pun menjawabnya, baguslah kalau begitu, aku menantikan karya yang akan kamu buat. Sambil menyilangkan tangannya, sang biksu menimpali, terima kasih, tapi sepertinya aku butuh waktu bertahun-tahun. Dan tiba-tiba saja sebuah angin berhembus yang pada saat ini membawa suara yang memanggil nama Biksu Tong. Hal ini membuat sang biksu melirik pada arah orang yang sedang memanggilnya, tapi di tempat itu sebenarnya tidak ada siapapun. Sang biksu lalu berkata, baru-baru ini aku terkadang mendengar suara yang sangat akrab. Apakah itu adalah dirimu? Tapi kenapa di tempat itu tidak ada apa-apa? Yang ternyata itu adalah suara dari Bailang yang sedang memanggil nama Biksu Tong. Dan pada saat ini Bailang serta Xiaoyu yang masih menjadi batu di dalam alam baka, dia mengatakan, guru ternyata mendengar panggilanku. Berarti dia tahu bahwa kita masih ada di tempat ini. Benar kan Xiaoyu? Xiaoyu, Xiaoyu, kenapa kau tidak menjawabku? Xiaoyu, kenapa kamu dari tadi diam saja? Ayo bicaralah Xiaoyu. Karena pada saat ini Xiaoyu benar-benar tidak menjawab perkataan dari Bailang. Yang kemudian Bailang pun mengatakan, apakah sebenarnya api di dalam dirimu telah benar-benar padam? Dan apakah kamu benar-benar ditelan oleh jurang alam baka ini, Xiaoyu? Ketika Bailang mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tubuh batunya berubah menjadi merah, yang pada akhirnya batu-batu itu pun hancur
Dan kini Bailang bisa kembali bergerak dalam wujud manusianya. Dia segera berdiri dan pada akhirnya tubuh dari Bailang kini telah berkobar. Dia menatap Xiaoyu yang masih menjadi batu dan tidak bergerak sama sekali. Yang pada akhirnya Bailang berkata dengan pelan, "Xiaoyu, biarkan aku yang melindungimu sebagai gantinya." Bailang segera mengambil tali yang pada saat ini diikatkan ke tubuh Xiaoyu dan Bailang membawa pergi Xiaoyu dari tempat ini secara perlahan. Ketika Xiaoyu berada di gendongan dari Bailang, tiba-tiba saja Xiaoyu mulai berkata, "Bailang." Mendengar hal ini, Bailang pun menoleh dan diam menimpali. "Xiaoyu, pada akhirnya kamu kembali juga." Taisang Laojun mengatakan bahwa selama diriku ini terus bergerak, maka kita tidak akan pernah menjadi batu. Dan Xiaoyu kini bertanya, "Bailang, bagaimana caramu melakukannya?" Bailang pun kini menjawab perkataan dari Xiaoyu, "Aku tidak tahu, karena aku hanya ingin berdiri." Yang kemudian aku langsung berdiri. Selama aku terus berjalan, maka kamu juga tidak akan pernah menghilang di tempat ini. Mendapat perkataan seperti itu dari Bailang, Xiaoyu pun mengatakan, "Tapi Bailang, diriku saat ini adalah sebuah batu dan pasti sangat berat. Hal ini akan membuatmu tidak bisa berjalan terlalu jauh." Mendapat perkataan seperti itu, Bailang menjawabnya, "Tidak masalah. Mungkin kita akan berjalan-jalan dan kamu bisa mendapatkan kembali mobilitasmu." Bailang, "Kekuatanku saat ini sangat lemah. Kemungkinan aku tidak akan mendapatkan mobilitasku." Bailang yang masih tetap optimis, dia menjawab perkataan dari Xiaoyu, "Siapa yang tahu? Hal ini masih terlalu dini untuk menyerah. Xiaoyu, kamu harus bergembira karena aku akan menjadi kakimu untuk sementara dan aku akan membawa kemanapun kamu mau." Benarkah Bailang? Tapi di tempat ini kita tidak bisa kemana-mana. Apakah begitu Xiaoyu? Benar Bailang, tapi kita bisa menjadi angin seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita dari alam baka ini bisa mengunjungi teman-teman kita yang ada di dunia sana. Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaoyu, Bailang pun menimpalinya. "Baiklah Xiaoyu, kalau begitu mari kita kunjungi kakak Sun Wukong saja." Cerita kemudian berpindah ke ruang dimensi yang tidak terbatas. Di tempat itu ada sebuah burung phoenix berwarna hitam yang sebenarnya itu adalah perwujudan dari Yuan Shi Tianxun, di mana pada saat ini Yuan Shi Tianxun masih terus mencari jalan untuk bisa keluar dari tempat ini. Yang kemudian dia menemukan sebuah titik cahaya berwarna keemasan. Ketika melihat hal ini, Yuan Shi Tianxun berkata, itu sebenarnya adalah ikan berwarna emas dan sepertinya itu adalah jalan untuk keluar." Baiklah, aku akan segera keluar dari tempat ini. Ruang dimensi, ruang alien tidak akan pernah bisa menjebak Yuan Shi Tianxun. Setelah mengatakan hal itu, pada akhirnya Yuan Shi Tianxun benar-benar pergi dari ruang dimensi yang tidak terbatas. Itulah sepenggal kisah dari Sising-ji Absol. Dan karena pembahasan Sising-ji sudah selesai, sementara cerita yang lainnya belum tahu kapan akan muncul, Sobat Movie mengucapkan terima kasih banyak pada fans-fans yang telah setia mendengarkan cerita dari seri Sising-ji. Jika ada kesempatan lain ketika cerita Sising-ji dibuat kembali, maka Bang Sob juga bersedia untuk segera membahasnya. Sampai jumpa di lain waktu untuk seri Sising-ji yang lainnya. Buat para penggemar Sun Wukong, saatnya kita bilang Koprol Sob.